Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rina Marsudi, NPK 6830950207052 dengan NIM 20251063130124. Bidang studi pendidikan matematika. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika kelas 9 fase D, materi luas permukaan bangun ruang sisi datar di MTS Ma'arif Al-Islah Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya, kita berdoa dulu. Silahkan Mas Asmi untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang nanti Bu Rina sampaikan atau yang kalian pelajari nanti. Oke? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kalian tadi apakah sudah sarapan semuanya? Sudah. Coba dilihat teman-temannya, mungkin ada yang tidak masuk. Apakah ada yang tidak masuk? Dilihat, dicek samping kanannya, samping kirinya, belakangnya. Adakah yang tidak masuk? Ya. Alhamdulillah, semua berarti dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah kita hari ini akan belajar bangun ruang sisi datar. Iya, bangun ruang sisi datar ya. Jadi untuk mempelajari bangun ruang sisi datar ini, kalian tentunya harus mengingat kembali tentang pelajaran luas bangun datar. Luas bangun datar itu sudah kalian pelajari waktu kelas berapa anak-anak? Kelas 6 SD ya. Masih ingat? Oke, coba ibu mau ngecek. Kalau misalkan luasnya segitiga, apa? Oke, kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun ruang yang seluruh sisinya berupa bangun datar. Dan permukaannya itu tidak melengkung, jadi permukaannya berupa datar. Kemudian sifat-sifatnya bangun ruang sisi datar, kemarin yang pertama memiliki volume, yang kedua dibentuk oleh sisi rusuk dan titik sudut, yang ketiga bentuknya dapat berupa kubus, balok, prisma, dan limas, yang keempat hitung luas permukaan dan volumenya. Itu merupakan sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Kemudian unsur-unsurnya. Kemarin memiliki berapa unsur? 3 unsur. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar
Yang kedua, tujuan kedua menjelaskan langkah penyelesaian dengan komunikasi matematis yang jelas. Oke, karena yang kita bahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar, kalian bisa enggak memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun ruang sisi datar? Itu misalnya apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu saja? Penghapus, oke. Penghapus seperti ini ya, penghapus ini menyerupai bangun apa? Balok, oke. Ini ya, contohnya bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata penghapus itu juga berbentuk balok. Terus ini, kita akan menonton video ini ya. Di desa Dusari, Kecamatan Jenis Kabupaten Ponorogo, terdapat UMKM yang memproduksi jenang dodol. Jenang dodol tersebut akan dikemas ke dalam wadah yang berbentuk bulus, balok, prisma, dan limas. Supaya kemasan terlihat baik, akan dilapisi kertas kado yang bermotif batik. Kira-kira berapa luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan? Adakah yang bisa membantu menemukan solusinya? Dari tampilan video tadi, Ibu ringkas ini permasalahannya ya. Di Desa Josari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo terdapat UMKM yang memproduksi jenang dodol. Jenang dodol tersebut akan dikemas ke dalam wadah berbentuk kubus. Terus akan dikemas ke dalam berbentuk apa lagi? Balok. Terus dikemas dalam bentuk prisma, akan dikemas ke dalam bentuk limas. Supaya kemasan terlihat menarik, akan dilapisi kertas kado bermotif batik. Kira-kira berapa luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan? Berarti kalian ini harus mengetahui apanya? Harus mengetahui luas permukaan. Luas permukaan dari kemasan ini, ya kan? Selanjutnya, kalian nanti akan belajar dalam kelompok. Ya, kelompoknya masih sama seperti pertemuan minggu kemarin. Kemarin sini kelompok berapa? Kelompok 1 sini, kelompok 2. Yang kelompok 3 mana? Oh ya, kelompok 3. Berarti yang pojok situ kelompok 4. Ini saya bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, yuk kita ice breaking dulu ya. Ya, untuk menambah semangat supaya kalian tidak ngantuk, kita ice breaking tepuk semangat. Masih ingat kemarin? Oke, yuk kita mulai yuk ice breaking. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. LKPD sudah kalian terima semua ya? Oke. Untuk membantu kalian mengerjakan LKPD, maka Ibu akan membagikan alat peraganya, yaitu bangun ruang, sisi datar, sama jaring-jaringnya. Oke ya, saya bagikan tadi kelompok 1 apa? Kubus. Kubus ini. Terus ini jaring-jaringnya. Kelompok 2, balok ya. Ini. Ibu akan membagikan kertas manila. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok ya. Terus Ibu bagikan ini kertas manila untuk menulis hasil diskusi sama apa ini? Spidol. Coba dibantu Mas. Dibantu Mas. Ambil satu. Ini spidolnya. Ini ambil satu. Tolong ambil satu. Ini spidolnya. Kalau kesulitan, kalian bisa meminta bantuan ke Bu Rina. Didiskusikan dengan teman satu kelompok ya. Kalian bisa
melihat materi di buku kalian, ya, untuk membantu memahami apa yang di LKPD. Untuk menyelesaikan LKPD, jangan lupa baca petunjuk pengerjaannya ya anak-anak ya, dibaca. Udah bisa dimulai dari sekarang. Ini Mas, bisa dibuka ininya. Nah, silahkan. Nah. Tabel seperti ini. Iya boleh. Jadi untuk hasil akhir sama kesimpulan itu sama atau beda? Loh, hasil akhir ya sama loh, hasil akhir dengan kesimpulannya. Kesimpulannya kan dari ini berarti nanti luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan berapa, dilihat di hasil akhirmu itu. Nah, gitu ya. Bagaimana? Sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah selesai? Oke, berarti kalau sudah selesai setiap kelompok presentasi ya. Dari kelompok 1 dulu yang presentasi. Kelompok 1 silahkan presentasi. Ditempelkan di papan tulis kertasnya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Tegar Wicaksono. Nama saya Erwin. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Ferdiani. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayunda Prasetyo Ningtyas. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Setelah diidentifikasi, bangun ruang dari kelompok 1 adalah kubus dengan ukuran 12 x 12 x 12 cm. Bagian yang dihitung ada 6, yaitu sisi alas, sisi tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Rumus luas permukaan dari kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Substitusi nilai luas permukaan sama dengan 6 kali 12 kali 12 sama dengan 864 cm persegi. Hasil akhir yaitu 864 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan berbentuk kubus adalah 864 cm persegi. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kelompok anggota kami. Nama saya Farid Zamzami Al-Abbas. Nama saya Abdul Hamid Khairul Asmi. Perkenalkan, nama saya Alsyarama Arfiana Fisa. Perkenalkan, nama saya Kusno Kotimah. Kami akan mempresentasikan luas permukaan balok. Hasil diskusi, identifikasi bangun ruang dari kelompok kami adalah balok. Setelah kami ukur panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 10 cm. Bagian-bagian yang dihitung adalah alas, tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Substitusi nilai luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali 20 kali 10 tambah 20 kali 10 tambah 10 kali 10. 2 kali 200 tambah 200 tambah 100. 2 kali 500. Hasil akhir adalah 1000 cm persegi.
Jadi kesimpulan, luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan adalah 1000 cm persegi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandan Ilma Al-Khairiyah. Nama saya Melinda Vidyawati. Nama saya Akbar Putra Dewanata. Nama saya Siti Munawara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi bangun ruang. Setelah saya ukur, prisma segitiga ini memiliki ukuran tinggi prisma 18 cm dan alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Bagian yang dihitung ada 5 sisi bagian, yaitu sisi alas, sisi tutup, sisi tegak 1, sisi tegak 2, dan sisi tegak 3. Rumus luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Substitusi nilai 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali 8 kali 6 dibagi 2 ditambah 8 tambah 6 tambah 10 dikali 18 sama dengan 2 dikali 24 ditambah 24 kali 18 sama dengan 48 ditambah 432 sama dengan 480 cm persegi. Hasil akhir 480 cm persegi. Kesimpulan, jadi luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan dodol berbentuk prisma segitiga adalah 480 cm persegi. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Saya punya pertanyaan. Iya, apa Mbak? Bagaimana cara menghitungnya apabila alasnya berbentuk persegi? Tetap menggunakan konsep yang sama, tetapi rumus keliling alas dan luas alasnya diganti dengan rumus persegi. Oke, berarti ya menurut kelompok 3, jika alasnya itu diganti persegi, maka untuk luas alasnya itu menggunakan konsep luas persegi, ya. Keliling alasnya juga menggunakan konsep keliling alas persegi, gitu ya. Karena yang permasalahan dari kelompok 3 tadi prismanya menggunakan alas segitiga siku-siku, maka untuk luas alasnya yang menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Dari saya Muhammad Hamid Al-Jailani. Saya Novian Azhar. Nama saya Frizia Khalida Subatusada. Saya Fian Nurus Holiha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu limas persegi 4. Identifikasi bangun ruang adalah limas segi 4. Setelah kita ukur, hasilnya adalah tinggi sisi tegaknya adalah 11 cm dan untuk sisi alasnya 10 kali 10 cm. Bagian yang dihitung luas alas dan luas keempat segitiganya atau sisi tegaknya. Rumus luas permukaan adalah luas permukaan sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Substitusi nilai
10 kali 10 ditambah 4 kali 10 kali 11 dibagi 2 sama dengan 100 ditambah 4 kali 110 bagi 2 sama dengan 100 ditambah 4 kali 55 sama dengan 100 ditambah 220 sama dengan hasil akhirnya adalah 320 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus satu kemasan yang berbentuk 5 segi 4 adalah 320 cm persegi. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 4. Oke. Seumpama alasnya berbentuk segitiga, maka bagaimana menentukan luas permukaan limasnya? Baik, izinkan saya menjawab. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok 3 tadi, tetap menggunakan konsep yang sama, tetapi luas permukaannya diganti dengan luas bangunan yang ingin dihitung. Sudah. Bagaimana bisa diterima? Bagaimana bisa diterima? Bisa ya. Jadi jika alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya menyesuaikan, ya. Luas alasnya menyesuaikan. Jadi ya gunakan rumus luas segitiga, gitu ya. Kalau alasnya nanti berbentuk persegi panjang, berarti luas alasnya bagaimana? Menggunakan rumus luas persegi panjang, gitu ya. Nah, terima kasih dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, semuanya sudah presentasi ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah semua ya. Oke. Setelah kalian presentasi, ya, kita menyimpulkan. Kita tadi belajar tentang apa? Luas permukaan bangun ruang sisi datar. Oke. Apa sih intinya luas permukaan bangun ruang sisi datar, anak-anak? Apa intinya kira-kira? Iya, jadi inti dari luas permukaan bangun ruang sisi datar, intinya cara memperolehnya itu dengan menjumlahkan ya sisi-sisi pembentuk bangun ruang tersebut. Tadi seperti kubus sisinya ada 6, ya toh? Jadi alasnya kalian cari masing-masing luasnya, tutupnya dicari luasnya, bagian depan cari luasnya, bagian belakang cari luasnya, sisi samping kanan dicari luasnya, sisi samping kiri cari luasnya, dijumlahkan semua sudah ketemu luas permukaan. Begitu pula untuk balok, begitu pula untuk prisma, begitu pula untuk limas. Jadi intinya cara menemukan luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan menjumlahkan semua sisi pembentuk. Oke. Nah, untuk kubus tadi rumusnya apa? Siapa yang masih ingat kubus? Kalau rumusnya, rumus kubus, luas permukaan kubus 6 kali S kuadrat, ya toh? Itu awalnya juga dengan menjumlahkan semua sisinya tadi, luasnya dijumlahkan, ketemu rumus akhirnya 6 kali S kuadrat. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Bu Rina akan memberikan soal. Ini kesimpulannya tadi ya. Nah, ini mari berlatih, silahkan siapkan kertasnya untuk oret-oretan. Nah, pertanyaan pertama ini bisa dilihat di layar. Rumus luas permukaan limas adalah yang mana itu? Rumus luas permukaan limas yang mana? Oke, yang A ya. Coba kita cek apakah betul jawaban kalian. Oke, A. Sekarang soal kedua. Nah, ini diketahui luas permukaan kubus 150 cm persegi. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. Cukup tulis diketahui, ditanya lalu jawab. Tidak usah, soalnya tidak usah ditulis. Ya.
1 menit cukup ya untuk mengerjakan ini. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Siapa yang sudah menemukan? Berapa anak? Angkat tangan. Yang lain? Yang lainnya? Mas Hamid belum? Mas Novian? Sudah? Mas Akbar sudah? Mas Erwin? Mas Tegar? Sudah? Sudah semua ya? Berapa jawabannya? 5 cm. Yang C ya? Coba kita cek. Oke ya. Caranya dari mana? 150 dibagi 6. Terus hasilnya di akar kuadrat. Ya toh? 150 dibagi 6 itu berapa? 25. Akar kuadrat 25 ketemu 5. Oke. Nah, alhamdulillah kalian mayoritas sudah bisa menyelesaikan soal, artinya insya Allah kalian juga sudah paham. Untuk selanjutnya nanti ibu akan membagikan soal lagi, tetapi untuk dikerjakan di rumah. Nah, soal yang kalian kerjakan di rumah ini silahkan dikerjakan secara mandiri ya, dengan penuh ketelitian, karena ini akan diambil penilaian ya, untuk penilaian. Saya bagikan dulu. Setiap anak sama ya soalnya. Hanya ada 4 soal. Nah, pertemuan hari Jumat ya, selain kalian nanti hari Jumat mengumpulkan tugas itu yang sudah ibu bagikan, persiapkan materinya untuk pertemuan hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang sisi datar. Hari ini kita belajar luas permukaan kubus balok prismalismas. Nah, untuk Jumat, hari Jumat kita akan belajar tentang volume dari kubus balok prisma dan limas. Silahkan dipelajari ya di rumah itu ya. Oke. Setelah kalian menerima materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar ya, apakah kalian sudah memahami cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar? Bagaimana? Alhamdulillah. Terus menurut kalian apakah presentasi yang kalian tampilkan tadi menarik? Menarik tidak? Menarik ya? Oke. Terus apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan menurut kalian? Oke, terima kasih ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini selesai untuk luas permukaan bangun ruang sisi datar. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.